Jadi banyak masalah di mana? Di makanan. Yang ini di dunia barat memang nggak dibahas. Ya, saya kemarin sempat cerita ngisi di salah satu rumah sakit lah ya di daerah Tanjung Priok gitu. Saya bilang itu bapak-bapak tua pensiunan gitu yang mereka satu orang tuh bisa pegang 3-4 macam obat. Satu obat itu bisa 3 kali sehari. Artinya satu hari mereka bisa makan minimal 9 atau 10 jenis obat. Capek juga bu, pegel juga lama-lama makan. Dan dari zaman dulu sampai sekarang orang sudah tahu yang namanya obat itu racun. Saya bukan anti obat, bukan. Tapi seringkalinya kita berlebihan dalam urusan itu. Ya. Di Jawa kalau kita bicara misalkan di daerah Jawa, mungkin ada yang orang Jawa Tengah, ada wedang uwuh gitu kan. Tahu wedang uwuh ya? Isikan daun salam, daun kayu manis, kencur, ada jahe, ada apa lagi itu? Secang. Itu obat flu. Tapi kita nggak mau sebut itu sebagai obat flu. Kenapa? Ya karena nggak ada datanya gitu kan. Judulnya kan begitu. Makanya saya katakan sering kalinya banyak hal-hal yang seakan-akan bertabrakan. Jadi Bapak Ibu tahu, saya sebut aja merek. Anda tahu Viagra? Pasti tahu. Ya, Viagra itu isinya apa? Sildenafil Citrat. Viagra itu dibuat bukan untuk menambah power laki-laki. Viagra itu aslinya obat darah tinggi. Efek sampingnya ke laki-laki. Makanya orang yang darahnya rendah minum itu sildenafil itu pasti stroke. Paham ya? Jadi obat-obatan kalau boleh saya katakan tidak ada sesuatu yang aman 100% gitu kan. Makanya saya katakan hati-hati dalam pakai obat. Kenapa? Anda, saya bukan manusia buatan pabrik. Betul? Siapa yang ciptakan kita? Allah. Spare partnya di mana? Di tanah gitu kan. Makanya di setiap tempat itu Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang di situ Allah memberikan tanda-tanda. Zaman sekarang Bapak sekalian kita butuh sains. Tapi zaman dulu orang melihat sesuatu itu kan dengan apa? Dengan mata hati mereka gitu kan. Contoh, mereka lihat misalkan kalau Anda bongkar tomat, Anda potong tomat. Tomat itu mirip apa sih? Mirip apa tengahnya? Mirip mata. Ya kan? Kalau tomat itu kita belah, maka tengah itu akan ada putih-putihnya terus ada lingkaran. Maka dia mirip mata. Dan sains menjelaskan bahwa ternyata memang itu dipakai atau tomat itu mengandung vitamin buat mata gitu. Adakah zaman dulu orang keracunan makan tomat? Gak ada. Adakah Indonesia orang keracunan makan temulawak, kunyit, jahe? Ada? Lalu kenapa zaman sekarang banyak orang takut banget makan kayak begituan? Gitu loh. About 40 or 50 years ago, pharmaceutical CEOs actually went to jail if they knowingly sold a bad product and concealed information about the problems with that product. Since then, all they have done is paid fines. And so selling a product and concealing information about it is okay because paying the fine is considered the cost of doing business. How did the pharmaceutical industry come to capture the rest of the medical industry? And it's because they had so much money to bribe the NIH, the CDC, the FDA, the professional associations, the journals, the medical schools, and everyone else. Around the same time that John D. Rockefeller seized U.S. media, he also hijacked U.S. medicine. When it was discovered that drugs could be produced from petroleum, America's top oil mogul ordered his army of propagandists to invert reality accordingly. Medicines used for thousands of years were suddenly classified as alternative, while the new, petroleum-based, highly addictive, and patentable drugs were declared the gold standard. After buying a German pharmaceutical company that manufactured chemicals of war for Adolf Hitler, Rockefeller leveraged his political influence by pressing Congress to declare natural healing modalities unscientific quackery. Rockefeller then took control of the American Medical Association and began offering massive grants to top medical schools under the mandate that only his approved curriculum be taught. Any mention of the healing powers of herbs, plants, and diet was erased from most medical textbooks.
Doctors and professors who objected to Rockefeller's plan were crucified by the media, removed from the AMA, and stripped of their license to teach and practice medicine. Those who dared to speak out were arrested and jailed. When evidence began to emerge that petroleum-based medicines were causing cancer, Mr. Rockefeller founded the American Cancer Society, through which he suppressed that information. John D. Rockefeller is duly credited as the founder of the pharmaceutical industry, and the reason that medical error is currently the third leading cause of death in America. This is not an indictment against doctors. More than anyone, they are under the stranglehold of the single largest lobbying power in Washington. Every year, the pharmaceutical industry spends at least twice the amount as big oil to influence laws, policies, and public perception. Thanks to Mr. Rockefeller, the architect of American monopolies, no industry has more power over our lives than Big Pharma. Nah, informasi yang sangat jarang disampaikan kepada publik, seperti yang ditulis oleh NCBI, The National Center for Biotechnology Information, yang diarsipkan di US National Library of Medicine, bahwa di awal abad 20, bankir elit dan industrialis John D. Rockefeller, pentolan elit global, mendanai Asosiasi Medis Amerika untuk mengajarkan teori kuman yang diusung oleh Pasteur itu sebagai pelajaran wajib di semua sekolah kedokteran di Amerika. Jadi dibayar semua oleh Rockefeller, sehingga sampai sekarang paradigma yang dominan pada kedokteran di Amerika dan juga di seluruh dunia adalah teori kuman ini. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah fakta. Antara lain yang ditulis oleh The New York Times, bahwa memang Rockefeller dan Pasteur itu sangat berhubungan. Dan juga Rockefeller ada di belakang kapitalisme pengobatan di Amerika. Bukan cuma ini, seperti yang terlihat di harian New York Times, perang terhadap yang lemah. Rockefeller Foundation mendanai gerakan yang disebut eugenics, di mana perempuan-perempuan di Amerika, terutama perempuan pendatang, itu disuntikin vaksin, sterilisasi, sehingga supaya mandul dan gak punya anak. Dan ini tidak dilakukan secara sukarela. Seperti yang ditulis di American Heritage, ini adalah pembersihan ras, kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka gak segan-segan untuk menyuntiki wanita-wanita supaya mandul gak punya anak. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang sampai sekarang tidak dihukum. Jadi, teori konspirasi itu adalah istilah yang dibuat oleh Antek Nekolim agar kejahatannya tidak terbongkar. Karena memang belum dihukum. Kalau sudah dihukum, sudah tidak perlu lagi investigasi, intelijen, dan detektif. Semua itu diperlukan karena kejahatan ini belum terbongkar, belum dihukum. Jadi kalau ada yang mengatakan teori konspirasi, padahal sebenarnya itu fakta, yang mengatakan itu sebenarnya sadar atau tidak sadar adalah Antek Nekolim agar kejahatannya tidak terbongkar. Contoh dari jurnalisme yang berusaha membongkar kejahatan Rockefeller dan kawan-kawan ini adalah seorang wanita jurnalis bernama Ida Tarbell. Di majalah Smithsonian ini disebut bahwa dia adalah wanita jurnalis yang berhadapan dengan sang konglomerat John D. Rockefeller, agar si Rockefeller itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini bukan teori konspirasi, ini upaya untuk membongkar kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi konspirasi itu adalah persekongkolan jahat, permufakatan jahat yang belum dihukum.